Yang pertama, ada penyampai agama yang berpendapat jabatan tangan dengan cara membungkukkan badan, termasuk mencium tangan, itu hukumnya haram. Termasuk apalagi budaya sungkeman, Pak, itu diharamkan. Alasan yang bersangkutan karena itu menyerupai rukuk dan sujud. Sedangkan rukuk dan sujud itu hanya boleh kepada Allah. Bagaimana jawabannya? Ya, ini namanya gulu, berlebih-lebihan dalam berhukum. Dan itu berbahaya sekali. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh, tidak boleh. Sekarang ini kan masih, ya, masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu, ada yang sama bungkuk begini, ada cium tangan begini, nggak boleh, nggak boleh. Biasa sama seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Bagaimana jawabannya? Ya, ini namanya gulu, berlebih-lebihan dalam berhukum. Dan itu berbahaya sekali. Karena oknum penyampai ini sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Itu bahaya banget itu. Saat itu dia sudah jadi Tuhan, menghakimi orang lain. Itu berbahaya sekali. Kesalahan fatalnya gara-gara hawa nafsunya, gara-gara hendak menyalahkan orang lain. Pokoknya kalau nggak sepaham sama dia, bid'ah, kafir, musyrik. Itu kan hawa nafsu namanya, Pak. Akhirnya dia memutuskan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Padahal sebetulnya perkara rukuk dan sujud itu perkara ibadah muqayyad. Ibadah mahdhah kalau kata kitanya. Ibadah yang juklak jenisnya sudah ditentukan. Tata laksananya sudah ditetapkan. Sedangkan mencium tangan atau berjabatan tangan itu ibadah mutlak. Bahkan yang namanya sungkeman, cium tangan, itu bagian dari adah, tradisi. Jadi nggak bisa disamakan sama sekali. Nah, ini fatalnya apa fatalnya? Karena dia memutuskan sesuatu yang mestinya nggak usah dihukumi oleh dia. Karena ada kaidahnya, ketentuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harramahu fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afiyah." Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran sebagai perkara yang halal, maka dia halal. Wa ma harramahu fahuwa haram. Maka apa saja yang sudah diharamkan Allah, maka dia haram. Bahasa nas yang lain begini, innal halala bayyin. Yang halal itu jelas dan sudah dijelaskan, sudah ditetapkan. Wa innal harama bayyin, dan sesuatu yang haram itu jelas, sudah dijelaskan dan sudah ditetapkan. Maksudnya apa? Kita nggak boleh mengharam-haramkan sendiri. Wa ma sakata anhu, dan perkara yang didiamkan oleh Allah. Maksudnya begini, tidak Allah katakan haram, tidak juga dipastikan halal, maka perkara itu adalah perkara yang dimaafkan. Dimaafkan alias boleh-boleh saja. Jadi jawaban yang benar, sungkeman cium tangan orang tua itu boleh. Tradisi orang Jawa sungkem itu boleh.
Lewat depan orang tua membungkukkan badan boleh, itu penghormatan. Itu bagian dari tradisi kita. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Pak, salaman sama orang tua begini enggak sopan. Selain enggak sopan jadi kurang apa, Pak? Enggak enak, kurang afdol. Nah, ada bahasa yang lebih sopan, kurang afdol. Saya mau menyebut kurang yang satunya itu. Cuman enggak enak nyebutnya itu. Jadi kurang afdol, kata Mbak, pintar jenengan tadi. Memberikan kosakata yang tepat untuk saya gitu ya. Saat saya sedang bingung untuk mengatakan sesuatu gitu. Jadi memang itu tradisi kita. Makanya Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan tradisi. Tradisi orang Arab dengan tradisi orang Indonesia beda dong. Orang Arab terbiasa kalau salaman tua sama muda, salaman biasa. Nah, budaya Arab begitu nggak kena di kita. Saya ini ustadz, Pak. Subscriber saya banyak di YouTube itu ya. Oh, ada nggak? Ustadz kan gayanya berjubah, berpeci gitu. Tapi kalau pulang kampung, ketemu saudara saya yang alif bengkok aja nggak tahu. Artinya ngaji apa enggak dia tuh kan? Sholat aja bolong-bolong, cium tangan saya. Karena dia lebih tua dari saya. Kalau saya nggak cium tangan, apa kata orang? Percuma jadi ustadz, jadi kiai, kata dia. Nggak tahu adab, nggak tahu sopan santun. Gok jema tua ngelunjak. Nah, sama orang tua ngelunjak. Jadi hilang moralitas kita di depan dia, Pak. Nggak dilihat terhormat. Jadi walaupun bahasa kata dia orang kampung, sekolah enggak, ngaji enggak lancar, sholat juga bolong-bolong, karena dia lebih tua. Status dalam keluarga lebih tua, kita membungkukkan badan. Itu tradisi. Dan Islam tidak mengharamkan tradisi, boleh. Itu penghormatan namanya. Kayak saya sama Bang Daherman. Bang Daherman tuh kalau di sini murid saya kan, kalau di pengajian ini. Tapi kalau di keluarga mamang saya, Pak. Jadi kalau saya salim ya harus cium tangan gitu. Karena itu tradisi, itu adat. Dalam Islam tidak haram. Orang Arab punya budaya, kalau manggil orang tua panggil nama, ya Hamdan Salim, begitu. Orang Arab, jajal orang Indonesia, oi kurang ajar, Pak, kurang Abdul ya. Su'ul adab itu namanya. Orang Arab tuh begitu, beda tradisi dong. Jadi kalau dia menyamakan sungkeman, cium tangan, saliman, tradisi Indonesia itu sama dengan sujud dan ruku, dia yang berlebih-lebihan gitu. Dia yang sudah guluw, malah dia yang sudah berbuat bid'ah. Karena menyamakan tradisi dengan ibadah, beda dong. Kalau ruku ada tata caranya. Apa tata caranya ruku? Ruku itu baru dikatakan ruku, satu, wado'a kaffaihi ala rukbatayhi, meletakkan telapak tangan di atas kedua lutut. Ka'annahu, seakan-akan qabidin. Jadi seakan-akan telapak tangan ini mencengkram kedua lutut. Begitu caranya. Kemudian kepala tidak terlalu nunduk, tidak juga terlalu naik, memandang ke arah tempat sujud dan meratakan tulang belakang. Itu namanya sujud. Itu namanya ruku'. Ruku' itu dilakukan di dalam sholat. Dia ibadah muqayyad. Enggak ada, kita enggak pernah ruku' kepada selain Allah, kita rukuknya kepada Allah. Apalagi sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'udzumin. Kata Nabi, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Itu yang baru dikatakan sujud. Apa itu? Jidat atau muka. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki. Itu yang namanya sujud. Ya kalau sungkeman, enggak masalah. Jadi namanya ibadah muqayyad, sungkeman, membukukan badan, saliman, itu perkara tradisi. Masuk ke unsur ibadah mutlak karena ada salamannya, Pak. Dan itu ta'zim kita kepada orang tua, penghormatan kepada orang tua. Saya berpikir ketika orang terlalu latah menghukumi sesuatu, qarinu syirku billah, maka dia sudah sama seperti menyekutukan Allah. Maka ulama 4 mazhab sepakat, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali sepakat
orang yang terburu-buru mengharamkan sesuatu, maka derajatnya sudah sama dia dengan menyekutukan Allah. Itu bahayanya. Karena hanya Allah yang berhak mengatakan halal atau haram, bukan kita. Jadi kalau kita ini begini Pak, kita ragu akan sesuatu nih. Saat kita ragu akan sesuatu, ini halal apa haram, jangan terburu-buru menghukuminya. Padahal kita nggak punya ilmu. Ketika kita terburu-buru menghukuminya, sama saja kita sudah menyekutukan Allah. Jadi Tuhan dong kita. Ini jawabannya ya terhadap pertanyaan pertama. Apakah benar sungkeman salim tangan itu termasuk perbuatan haram musyrik? Jawabannya tidak. Itu termasuk ta'zim, penghormatan kepada orang yang lebih tua atau murid kepada guru dan lain sebagainya. Asal jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan juga enggak enak kan.